Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Andesta Putri. Saya berasal dari Bangka Belitung. Saya adalah salah satu mahasiswi Staida dengan prodi PIAUD. Nah, saya sekarang duduk di bangku semester 2. Nah, pada kesempatan kali ini, terima kasih saya ucapkan kepada Bu dosen telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan materi saya pada siang hari ini, dan semoga materi pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya akan izin share screen dulu kepada teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas filsafat umum. Baik, dosen pengampu untuk filsafat umum yaitu Ibu Siti Nurhidayah, SPDI. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, baik. Oke, sekarang kita mulai memasuki materi kita dengan tema filsafat prasokratis. Nah, filsafat prasokratis ini ada 4 di dalamnya yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah filsafat alam sebagai sikap etimologi. Yang kedua, filsafat prasokrates. Yang ketiga ada para filsuf alam. Terus yang terakhir ada kaum sofis dan relativisme. Nah, ini adalah latar belakang dari materi kita, yaitu filsafat merupakan suatu upaya berpikir yang jelas dan terang tentang seluruh kenyataan. Filsafat dapat mendorong pikiran kita untuk meraih kebenaran, dapat membawa manusia kepada pemahaman, dan pemahaman membawa manusia kepada tindakan yang lebih layak. Nah, sekarang kita masuk ke filsafat alam sebagai sikap etimologi. Nah, apa itu filsafat alam sebagai sifat etimologi? Nah, yaitu di dalamnya ada bangsa Yunani yang hidup pada abad ke-6 memiliki sistem kepercayaan yang dipercayai oleh adalah benar. Kepercayaan tersebut bersumber pada mitos dan anehnya suatu kebenaran lewat akal pikir menurut mereka tidak berlaku. Kemudian setelah lengsernya abad ke-6, mulai muncul sejumlah ahli fikir yang menentang adanya mitos. Jadi, pembahasan filsafat alam sebagai sikap etimologi dapat disimpulkan, yaitu membahas tentang perkembangan dan tokoh filsafat Yunani. Nah, filsafat alam sebagai sifat etimologi itu kita dapat menyimpulkan dari makna di atas, yaitu tentang perkembangan dan tokoh filsafat Yunani. Nah, nanti di bawah materi kita ini, kita akan mempelajari tentang filsufnya, tokoh-tokohnya. Nah, jadi ini adalah membahas tentang perkembangan. Nah, ini ada filsafat prasokrates, yaitu filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu, baik di dunia maupun manusia. Para pemikir atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang mencari-cari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya tersebut. Nah, filsafat prasokrates dapat dikatakan bahwa mereka adalah filsafat alam, artinya para ahli fikir yang menjadikan alam yang luas dan penuh keselarasan yang menjadi sasaran para ahli filsafat tersebut, atau objek pemikiran adalah alam semesta. Nah, jadi filsafat
Prasokrates ini yaitu mereka yang dilahirkan oleh kemenangan akal atas dongeng yang diterima. Nah, jadi munculnya filsafat Prasokrates ini yaitu ketika munculnya akal serta dongeng yang diterima dari agama yang memberitahukan tentang asal muasal segala sesuatu. Nah, baik di dunia maupun manusia pula. Nah, para pemikirnya itu juga termasuk ke dalam filsafat Prasokrates, baik yang disebut dengan orang bijak yang selalu mencari jawaban akibat terjadinya alam semesta dan isinya tersebut. Nah, ketika ada ilmuwan-ilmuwan, ketika ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yaitu disebut orang bijak. Nah, orang bijak itulah yang menjadi munculnya Prasokrates ini. Nah, orang bijak tersebut banyak, ada tokoh-tokoh yang misalnya menemukan lampu, itu siapa orangnya. Nah, itu masuk ke filsafat Prasokrates. Nah, filsafat Prasokrates ini dapat dikatakan bahwa mereka adalah filsafat alam, artinya para ahli fikir yang menjadikan alam luas dan penuh keselarasan yang menjadi sasaran para ahli filsafat tersebut. Nah, jadi filsafat Prasokrates ini yaitu mengumpulkan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang menemukan imajinasi. Nah, seperti itulah misalnya itu orang yang menemukan imajinasinya yang tinggi itu, orang yang telah menemukan membuat televisi itu siapa ilmuannya, siapa tokoh-tokohnya. Nah, seperti itu. Ini adalah orang yang memiliki keahlian tertentu. Oke, baik. Nah, ini adalah para filsuf alam. Nah, para filsuf alam itu ada 7. Yang pertama itu ada Thales, yang kedua ada Anaximandros, Anaximenes, Empedokles, Demokritos, Pythagoras, dan Parmenides. Nah, mereka ini adalah filsuf alam. Orang yang banyak sekali menemukan keahlian-ahlian mereka, imajinasi mereka, orang yang akal pikirannya cerdik. Nah, mereka inilah orang-orangnya. Nah, ini ada Thales. Nah, kalian bisa lihat sendiri sosok Thales itu seperti apa. Nah, beliau inilah orang Thales ini itu adalah filsuf alam pertama. Nah, beliau adalah filsuf alam yang pertama, yaitu Thales. Nah, hidup pada abad ke-6 di kalangan orang-orang Yunani pada waktu itu. Ia dikenal sebagai salah seorang Koilita Soplio, yaitu 7 orang yang bijaksana, atau The Seven Men, atau Al-Hukania, As-Saba. Aristoteles memberikan gelar kepada Thales sebagai filsuf yang pertama. Nah, jadi yang memberikan gelar ini adalah Aristoteles. Nah, Aristoteles inilah yang membuat beliau ini menjadi filsuf alam yang pertama, memberikan gelar yang pertama. Nah, Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke negeri Mesir. Nah, jadi beliau ini selain mempunyai keahlian-keahlian yang lain, beliau juga adalah saudagar yang sering berlayar ke negeri Mesir. Nah, yang kedua ada Anaximandros. Anaximandros ini salah satu murid Thales. Nah, jadi Anaximandros ini kalian bisa lihat sendiri sosoknya, itu murid dari Thales. Nah, usianya 15 tahun lebih muda daripada Thales, tetapi meninggal dunia 2 tahun lebih dahulu sebagai filsuf. Ia lebih besar daripada gurunya. Ia juga ahli astronomi, di samping itu ia juga ahli ilmu bumi. Nah, jadi Anaximandros ini murid dari Thales. Anaximandros
orangnya lebih muda daripada Thales. Nah, dan juga Anakimandros inilah yang lebih meninggal dahulu daripada Thales. Nah, padahal beliau ini orang yang lebih muda daripada gurunya Thales, tetapi dia juga yang lebih dulu meninggal. Nah, si Anakimandros ini adalah ahli astronomi. Nah, di samping ahli astronomi juga, beliau juga adalah seorang ahli ilmu bumi. Nah, yang ketiga Anaximenes. Anaximenes itu adalah murid dari Anakimandros. Nah, Anakimandros. Oke. Anaximenes murid dari Anakimandros. Anakimandros murid dari Thales. Nah, jadi bertingkat dia ya. Nah, yang secara substansial pemahamannya tentang alam tidak berbeda dengan gurunya. Nah, Anakimandros ini seperti yang saya jelaskan tadi, Anakimandros juga mempelajari tentang ilmu alam. Nah, Anaximenes ini juga sama dengan Anakimandros, yaitu mengetahui tentang ilmu alam. Ilmu bumi ya. Jadi Anaximenes ini juga mempelajari ilmu bumi, ahli ilmu bumi, sama dengan gurunya yaitu Anakimandros. Anaximenes mengajarkan bahwa asal dari alam itu satu dan tidak terhingga. Hanya saja ia tidak dapat menerima ajaran Anaximenes bahwa yang asal itu tidak ada persamaannya dengan barang yang lahir dan tidak dapat dirupakan. Baginya, yang asal itu mestilah satu dari yang ada dan yang tampak. Barang yang asal itu ialah udara. Udara itulah yang satu dan tidak berharga. Nah, menurut Anaximenes, barang seperti udara itu tidak ada harganya, tidak berharga. Nah, dan ajaran Anaximenes bahwa yang asal itu tidak ada persamaannya dengan barang yang lahir dan tidak dapat dirupakan. Nah, jadi sesuatu yang telah ada di muka bumi ini itu tidak ada persamaannya menurut Anaximenes. Jadi sesuatu yang telah tercipta di muka bumi ini tidak ada persamaannya. Terus menurut Anaximenes udara itulah yang satu dan tidak berharga. Oke, sampai di sini mungkin kalian bisa memahami tentang Anaximenes. Nah, kita lanjut ke Empedocles. Nah, beliau ini lahir di Astragas, di pesisir selatan Sisilia. Dia dikenal sebagai polisi demokrat, sekaligus sosok yang mengaku sebagai dewa. Sebab ia konon adalah sosok paduan antara filsuf, nabi, ilmuwan, dan dukun yang ada pada sosok Pitagoras. Hasil karyanya dituangkan dalam bentuk syair, mengenai alam, penyucian, pemikiran-pemikiran yang bersifat mistis keagamaannya. Nah, jadi karya-karya dari Empedocles ini, beliau membuat setiap karyanya beliau dibuatkan syair. Supaya apa? Supaya orang lebih memahaminya. Mungkin dalam bentuk tulisan biasa ataupun dalam bentuk novel, orang lebih sulit memahami. Maka dari itu beliau ini menuliskan karya-karyanya itu dalam bentuk syair dan bersifat keagamaan. Nah, beliau ini juga dikenal sebagai polisi demokrat dan sekaligus yang mengaku sebagai dewa. Oke, kita lanjut, yaitu Paramides. Nah, kalian bisa lihat sendiri sosok Paramides. Nah, ia lahir di kota Elea, kota perantauan Yunani di Italia Selatan. Kebesarannya sama dengan kebesaran Herakleitos. Dialah yang pertama kali memikirkan hakikat tentang ada deity. Paramides adalah seorang tokoh relativisme yang penting. Paramides dikatakan
sebagai logikawan. Pertama, dalam pengertian modern. Sistemnya secara keseluruhan didasarkan pada dedukasi logis, tidak seperti Heraclitus misalnya yang menggunakan metode induisi. Plato amat menghargai metode Parmenides itu, dan Plato lebih banyak mengambil dari Parmenides dibandingkan dengan filosof lain pendahuluannya. Oke, jadi Parmenides ini adalah seorang tokoh relativisme. Nah, beliau inilah orang yang pertama yang memberikan pikiran tentang logika. Nah, jadi kita bisa berpikir secara singkat. Nah, itu yang menamakan dengan pikiran logika. Nah, adalah beliau inilah Parmenides. Nah, beliau inilah juga memberikan orang yang pertama memberikan tentang pengertian modern. Ya, seperti kita ngikut zaman modern, zaman dahulu dan zaman modern. Nah, beliau inilah yang pertama kali mengemukakan dalam pengertian modern. Apa sih modern itu? Nah, beliau inilah orang yang pertama. Jadi Parmenides ini mempunyai keahlian sebagai yang saya katakan di atas tadi. Nah, beliau juga yang memberikan pengertian tentang keseluruhan didasarkan pada edukasi logis. Kita lanjut ke Pitagoras. Nah, ini adalah sosok beliau, Pitagoras. Mengenai riwayat hidupnya, ia dilahirkan di Pulau Samos, Ionia. Tanggal dan tahunnya tidak diketahui secara pasti. Ia juga tidak meninggalkan tulisan-tulisan, sehingga apa yang diketahui tentang Pitagoras diperlukan kesaksian-kesaksian. Di dalam kota kelahirannya, Pitagoras mendirikan suatu tarekat beragama yang bersifat religius. Mereka menghormati dewa Apollo. Menurut kepercayaan Pitagoras, manusia asalnya Tuhan. Jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan yang jatuh ke dunia karena berdosa, dan dia akan kembali ke langit ke dalam lingkungan Tuhan bermula. Apabila sudah habis dicuci dosanya itu, hidup di dunia ini adalah persediaan buat akhirat. Nah, jadi Pitagoras ini kita tidak mengetahui riwayat hidupnya. Kita juga tidak mengetahui tanggal dan tahun beliau dilahirkan. Nah, jadi jika kita ingin mengetahui tentang Pitagoras, itu kita harus adanya kesaksian-kesaksian, saksi, ya. Jadi ketika kita mengatakan Pitagoras ini lahir tanggal sekian-sekian, nah kita harus mempunyai saksi. Nah, tetapi dalam cerita Pitagoras ini tidak diketahui riwayat hidup beliau. Jadi tanggal lahir beliau itu tidak diketahui di mana beliau lahir. Nah, itu beliau lahir di Pulau Samos. Nah, itu orang yang mengatakan beliau lahir di Pulau Samos ini tentu saja ada kesaksiannya. Oke. Nah, Pitagoras ini itu mengatakan bahwa manusia itu manusia asalnya Tuhan. Jiwa itu adalah penjelmaan dari Tuhan. Nah, jadi jiwa manusia itu asalnya itu penjelmaan dari Tuhan yang dijatuh ke dunia karena dosa. Nah, ini sama halnya dengan cerita Siti Hawa yang dijatuhkan oleh Allah karena memakan buah kuldi. Nah, sama karena yang melanggar Siti Hawa itu melanggar perintah Allah yang ketika Allah memberitahu kepada mereka tidak boleh memakan buah kuldi, tetapi mereka tetap memakannya. Maka dari itu Allah turunkan mereka ke muka bumi dan untuk mencari makanan sendiri, hidup mandiri, dan mereka harus
melangsungkan hidup mereka di muka bumi ini. Nah, Pitagoras mengatakan seperti itu. Pitagoras itu kenapa manusia di muka bumi ini? Karena manusia itu berdosa dan dia akan kembali ke langit lagi, kata Pitagoras. Ketika dia sudah menghapus dosanya, ketika dia sudah mencuci dosanya itu. Hidup di dunia ini adalah persediaan buat di akhirat. Nah, maka Pitagoras ini, menurut Pitagoras, kita hidup di dunia ini, manusia yang hidup di dunia ini itu untuk persediaan di dunia di akhirat kelak. Nah, yang terakhir itu ada Demokritos. Nah, Demokritos ini dibanding pemikir lain lebih sulit dilacak sebab banyak orang sudah melupakan pemikirannya sehingga agak sulit menemukan karya-karyanya. Jadi Demokritos ini beliau banyak orang yang tidak mengetahui lagi tentang pemikiran-pemikiran beliau karena banyak orang yang telah melupakan karya-karya beliau. Namun demikian, masih ada beberapa informasi mengenai tokoh ini, antara lain konon pernah mengadakan perjalanan ke Mesir, Babilonia, Persia, hingga ke Athena. Nah, jadi tentang beliau ini hanya beberapa saja yang ditemukan, karena karya-karya beliau sudah banyak dilupakan oleh orang-orang. Nah, dari yang Thales, Anaximandros, Anaximenes dan sebagainya itu mereka inilah adalah filsuf alam. Oke, kita lanjut ke kaum sofis dan relativisme. Apa sih kaum sofis itu? Kaum sofisme berasal dari kata sofis yang berarti cerdik, pandai. Namun kemudian berkembang artinya menjadi bersilat lidah sebab kaum sofis menyampaikan filsafatnya dengan berkeliling ke kota-kota dan ke pasar-pasar. Para pemuda dilatih kemahiran berbeda dengan berdebat dan berpidato. Kepandaian itu untuk mempertahankan apa yang dianggap benar. Nah, jadi kaum sofis itu yang melahirkan berdebat dan berpidato. Kemahiran berdebat dan berpidato. Para muda dilatih kemahiran berdebat dan berpidato. Kepandaian itu untuk mempertahankan apa yang dianggap benar. Nah, jadi berdebat, berpidato itu masuk ke kaum sofis. Nah, ketika kita berdebat dan berpidato, otomatis itu akan menambah kepandaian kita untuk mempertahankan hal yang benar. Nah, dan untuk mencegah hal yang salah. Dengan adanya perdebatan, dengan adanya pidato, itu kita menunjukkan apa-apa yang ada di dunia ini, kita memberantas kesalahan dan mengangkat kebenaran. Nah, itu masuk ke dalam sofis. Nah, dengan arti sofis itu yaitu tadi cerdik, pandai, mahir gitu kan. Nah, karena berkembangnya kaum sofis ini jadinya bersilat lidah sebab kaum sofis menyampaikan filsafatnya dengan berkeliling ke kota-kota, ke pasar-pasar. Kaum sofis ini telah menyampaikan filsafatnya itu keliling kota dan ke pasar-pasar. Maka jadi dari mulut satu ke mulut lainnya, dari mulut ini ke mulut ini lagi. Jadi kaum sofis ini jadinya adanya perdebatan. Nah, tetapi dengan hebatnya perdebatan dan berpidato ini bisa menunjukkan kebenaran dan memberantas kesalahan. Nah, beda dengan relativisme. Apa itu relativisme? Yaitu berasal dari kata Latin, relativus, yang berarti relatif. Sejalan dengan artinya, relativisme adalah doktrin pemahaman yang memandang bahwa perbedaan budaya, etika, moral, bahkan agama bukanlah perbedaan dalam hakikat, melainkan perbedaan karena faktor-faktor di luarnya.
Atas dasar ini, nilai-nilai seperti kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kesalahan tergantung pada masing-masing orang dan budaya masyarakatnya, bukan karena sesuatu itu memang baik atau buruk, atau benar atau salah pada hakikat dirinya. Jadi relativisme ini dengan adanya kesalahan-kesalahan, dengan adanya kebenaran-kebenaran, itu tergantung kepada orang yang mengatakan. Jadi bukan karena sesuatu itu memang buruk atau baik, tetapi tergantung kepada orangnya. Sebenarnya dia ngomongnya baik, dia ngomongnya pandai, cerdas. Kita tidak boleh mengatakan bahwa dia itu buruk, tetapi kita harus mengatakan apa yang dia katakan, ya. Jadi kita itu melihat apa yang dia katakan, bukan orang yang mengatakan. Seandainya orang itu jahat, orang itu bodoh, tetapi dia dalam berkatanya itu baik. Nah, kita tidak boleh mengatakan bahwa dia buruk. Karena apa? Dalam perkataannya itu baik, dalam perkataannya itu bagus, dalam agamanya itu dia bagus. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa dia buruk. Tetapi jika dia buruk, tetapi jika perkataannya buruk, orangnya jika perkataannya buruk, orangnya baik, itu sama saja dia buruk. Karena dia tidak bisa menjaga perkataannya tersebut. Jadi tergantung kepada faktor-faktor yang di luar mereka. Oke, jadi lihatlah apa yang dikatakannya, bukan lihatlah orang yang mengatakannya. Oke, nah kesimpulannya, filsafat prasokratik adalah filsafat kuno dari Yunani sebelum Sokrates. Filsafat prasokrates bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan alat untuk berpikir, dan filsafat Sokrates adalah filsafat yang dilahirkan kemenangan akal atas dongeng atau mitos-mitos yang diterima dari agama, yang memberitahukan tentang asal-muasal segala sesuatu yang mencakup terjadinya alam semesta beserta isinya tersebut. Para filsuf inilah yang memberikan asal-muasal segala sesuatu, baik dunia maupun manusia, terutama terjadinya alam semesta, dan tujuan filsuf adalah memikirkan soal alam besar dari mana terjadinya alam itu. Nah, jadi inti dari filsuf itu orang yang memikirkan soal alam besar dan dari mana terjadinya alam tersebut, yaitu seorang ilmuwan. Nah, sejenisnya gitu. Oke, mungkin cukup di sini penjelasan saya pada mata pelajaran filsuf alam dengan tema Prasokrates. Ada baiknya kita berdoa setelah kita mempelajari itu. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita dan masyarakat di sekitar. Ada baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tibaa. Mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf apa ada kata salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.